Nah, ini kira-kira hal yang perlu dikuasai, alurnya. Bagaimana alur, langkah-langkah pada saat kita akan seperti ini. Yang pertama apa? Data beban dan jam operasi. Data beban dan jam operasi. Dari data itu, kita kemudian menghitung menghitung kebutuhan energi per hari. Jadi kalau mau PLTS, saya ulang, yang pertama adalah semua beban listriknya dulu. Yang mau disuplai listrik ini apa saja, ya? Kalau misalnya hitungannya rumah atau misalnya satu kampung atau satu desa misalnya, nah itu semua harus didata bebannya, ya. Lampu, kalau lampu wattnya berapa, harus ketahuan dayanya berapa. Terus lampu itu nanti dinyalakan jam berapa, itu harus lengkap. Begitu. Makanya data itu kita dapatkan pada saat kita survei. Jadi kita ke lapangan dulu. Misalnya kunjungi kampung apa ini, Yopenggar di Teluk Wondama sana, ya. Kita data dulu, tanya masyarakat, total rumah berapa, total apalagi yang pokoknya yang akan di listrik nanti. Didata semua. Lampu berapa yang nanti mau dijatahkan ke masing-masing rumah. Lampu berapa watt? Kemudian menyala pada jam kapan saja. Itu semua didata. Selain lampu misalnya apa lagi? Misalnya ada radio, ya. Kalau biasanya kan kalau kampung kan ya paling tidak ada hiburan begitu kan. Ada radio misalnya. Radio itu berapa watt? Nanti itu biasanya masyarakat nanti nyalakan pada jam-jam kapan. Semua didata. Semuanya didata. Dari data jam pemakaian itu nanti diperoleh apa? W dengan H, ya kan? Kebutuhan energinya. Energi itu adalah daya dikali waktu. Energi itu adalah daya kali waktu. Waktu itu kita dapat pada saat tadi survei itu. Mau nyalakan jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, itu berarti berapa jam? 6 sampai jam 10 berarti 4 jam. Nah, misalnya 4 jam pemakaian lampu ruang apa misalnya, lampu ruang tamu misalnya, ya. Lampunya ya untuk suasana kampung ya cukup 5 watt misalnya. Berarti 5 watt kali 4 jam. Kan gitu toh? 5 kali 4 berarti 20 satuannya 20 watt jam, bukan watt lagi, kan ada jamnya. Atau 20 WH, ya. WH atau watt. Nah, itu di total semua. Dalam satu hari berapa semua pemakaian? Energinya yang dibutuhkan, ya. Nah, dari data itu kemudian digunakan untuk menghitung selanjutnya ini. Berarti kalau begitu kita butuh berapa banyak panel surya? Peak panel yang
harusnya dipasang supaya energi yang per hari tadi dibutuhkan ini bisa disuplai. Itu. Sekaligus juga digunakan data tadi ya, referensinya dari B, itu menghitung baterai, kapasitas baterai, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke daerah perancangan sistem kelistrikannya. Jadi pilih, nah tadi kan di sini, oh berarti total watt peak-nya berapa kan? Nah kemudian nanti masuk ke sini, nah pilih modulnya. Modulnya yang dipilih itu berapa? Berapa watt peak? Ya, berapa watt peak? Berapa banyak panel? Kalau misalnya hitungannya 10, berarti 10 panel ini diambil luas berapa meter persegi. Nah, semua dihitung di situ, di bagian D. Ya, nanti menghitung modul dan seterusnya. Kemudian juga menghitung kapasitas daya dari SCC ya, Solar Charge Controller. Seperti itu. Bahkan inverter nanti ya ada. Kemudian apa lagi? Menentukan tegangan kerja dan menghitung ampere hour dari baterai. Oke, sudah. Kemudian menghitung kapasitas daya beban maksimum. Nanti jadi referensi untuk memilih ukuran inverter. Sebenarnya dari bukan cuma ini ya, bukan daya beban maksimum ke inverter ya, sebenarnya WP juga dari C ke H seharusnya. Kira-kira langkah-langkahnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Dul, mic-nya masih ini Pak. Aduh, maaf Pak Antonius, tadi saya salah masuk ya. Ternyata link Gimana rapat. Pak? Masuk ke link rapat. Oh, itu baru saya tanya, oh ke sini. Ya, ini menambahi aja mungkin dari penjelasan Pak Antonius buat mahasiswa kita yang supaya lebih paham lagi. Jadi antara off grid sama on grid nanti berbeda gitu. Jangan sampai perhitungannya sama. Karena kalau off grid yang penting itu adalah butuh baterai berapa untuk bisa memenuhi kebutuhan beban. Nah, Betul, nanti Pak. ya, nanti solar cell-nya butuh berapa untuk ngecas baterai, itu bedanya di situ. Ya. Solar cell berapa untuk mengecas baterai agar dia tercukupi, bisa penuh ya, di dalam. Kan nanti kalau malam dipakai kalau off grid. Nah, Ya, beda ya, kalau on grid nggak perlu ngitung baterai, langsung aja nggak ada. ngitung, Ya, betul Pak. Ngitung ke ini solar panel dan langsung hitung disesuaikan dengan tegangan, terutama tegangan pada jaringan distribusi yang mau di on grid-kan. Makanya ini paling terpenting nih kalau di lapangan ya. Kadang-kadang panel surya kan keluaran tegangannya belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain. Mungkin ada kehalang ya seperti teorinya dari Pak Antonius dulu itu sebelumnya. Betul. Ada kehalang kan tegangan dia berkurang gitu. Ya. Maka di sini antara tegangan berkurang ini khawatirnya nanti di saat hubungan seri paralel. Kalau terjadi percabangan, maka tegangan yang kecil akan dimasuki tegangan yang besar nanti gitu. Iya, betul Pak. Makanya kalau di lapangan nanti ada tambahan alat sebenarnya Pak yang namanya oker atau belitan untuk penaik tegangan.
istilahnya stabilisasi tegangan keluaran. Sehingga giliran tegangan keluaran masuk, dilingkan dengan tegangan PLN, jangan sampai lebih kecil. Kalau Ya. lebih kecil nanti malah yang PLTS